Jadi jangan pernah, pasti resiko itu ada. Ya, ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik, pasti akan ada yang kita tinggalkan dong. Ketika kita ingin menjadi individu yang lebih naik level, tentu harus ada yang kita korbankan juga dong, ya. Dan saya rasa ketika tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah, dan ini adalah puncak prestasi kita. Ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, ya, saya rasa ridhonya manusia ya sudah tidak terlalu dipedulikan lagi, ya. Mau orang lain berkata apalah kamu nggak ngerokok, alah kamu nggak ikut minum-minuman lagi dan lain sebagainya. Karena saya rasa ketika yang kita cari itu adalah rahmatnya Allah, ya, saya rasa hal-hal seperti itu insya Allah akan lebih gampang untuk kita tinggalkan. Karena itu ya pengaruh-pengaruh lingkungan seperti Betul. itu. Jadi kalau dari yang Ustadz sampaikan itu kan berarti ketika kita bisa mengejar ridho Allah, Allah pasti akan membantu kita. Betul. Gitu, walaupun banyak resiko. Dan itu yang disampaikan oleh ibunda kita, ya, Ibunda Siti Hajar, ya. Siti Hajar, ibunda kita, ya, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Ketika beliau diletakkan Nabi Ibrahim di ladang yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, sendirian, hanya dengan bayinya, ya. Coba bayangkan kalau kita yang jadi beliau sekarang, ya, bayangkan, ya, tinggal suami di tempat yang tandus, tidak ada orang sama sekali. Tapi lihat bagaimana hatinya, keyakinan, bagaimana kepasrahannya ibunda kita Siti Hajar. Ya, ketika diletakkan di tempat yang tandus seperti itu, yang beliau tanyakan ke Nabi Ibrahim waktu itu hanya satu: apakah ini adalah kehendak Allah? Apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan iya, ini adalah perintah Allah, ya, komentar dari ibunda Siti Hajar cuman, kalau seperti itu Allah tidak mungkin menelantarkan kami, ya. Dan ibunda Siti Hajar tahu betul itu adalah hal yang baik, itu adalah untuk kebaikan, ya, maka keyakinannya luar biasa. Pun juga kita seperti itu saat ini. Teman-teman Gen Z, ya, harus ditinggalkan oleh lingkungan sebelumnya yang dirasa kurang baik, tapi ternyata keputusan itu adalah keputusan yang berdasarkan kita ingin lebih dekat kepada Allah, kita ingin lebih terjaga dari kemaksiatan, maka pasti Allah pasti yang akan menjamin, Allah pasti yang akan menjaga, Allah pasti akan mengirimkan teman-teman terbaik yang akan menggantikan teman yang lama, yang akan menghapuskan kesepian kita itu. Karena ya sikap kita itu akan sama dengan pertemanan kita gitu. Betul, ya. Ya. Karena dalam Islam kan seseorang itu dinilai agamanya itu bagaimana dari siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Ya, kita tidak menanyakan Ustaz Kamal gimana gimana keimanannya, Ustaz Kamal gimana salatnya dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak menanyakan ke orangnya langsung, tapi kita melihat dengan siapa dia berteman, ya, dengan siapa dia bergaul. Jadi seperti itu. Seperti itu. Dan mungkin untuk pengingat untuk Gen Z di era digital ini bagaimana terkait ya? Betul. Seperti ya. Jadi dua hal yang perlu kita garis bawahi, ya. Bahwasanya etika itu tidak hanya berlaku ketika kita hidup dalam dunia nyata atau dalam realita kehidupan, ya. Dalam dunia maya, saya rasa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, ya. Ya, katakan kebaikan atau lebih baik memilih diam. Itu saya rasa berlaku, sangat berlaku di dunia maya. Etika kita dalam berselancar dalam media sosial, etika kita dalam dunia digital itu bahkan harus lebih terjaga daripada dunia yang nyata. Kenapa? Karena kadang kita itu, lihatlah di Instagram, ya, lihatlah di TikTok atau lihatlah di YouTube, ya, itu lihat komentar-komentarnya itu kadang pedasnya luar biasa, ya. Mereka berpikiran bahwasanya apa yang mereka katakan itu tidak dihisab, tidak dihitung. Mereka mengira bahwasanya ketikan mereka itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Padahal dalam Islam jelas,
Apa yang kita ketik itu kan seperti apa yang kita rasakan. Dan itu kan berarti tercatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat amalan kita, dan itu tidak akan luput. Ya, maka etika ketika kita melakukan yang namanya proses di dunia maya itu penting, termasuk juga dalam proses tabayun. Ya, bagaimana kita memfilter, bagaimana kita mengklarifikasi informasi, ini penting sekali. Ya, salah satu etika, kita jangan sampai terlalu cepat percaya dengan sesuatu, atau dikatakan seperti orang yang mempunyai sumbu pendek, ya, dibakar sedikit sudah langsung kebakaran, atau seperti daun kering, ya, kalau daun kering ya Mbak ya, itu dikumpulin itu bakar sebentar dan langsung terbakar, luar biasa. Nah, makanya dalam Islam ada konsep yang namanya tabayun. Ya, ketika datang suatu informasi kita perlu meneliti secara detail, mencari sumbernya dari mana. Ya, ketika kita misalkan ikut nge-share, kita harus berpikir ke depan dampaknya seperti apa, ya, karena ini kan akan berpengaruh pada jariah kita, ya, karena digital sekarang itu adalah medan dakwah kita. Digital sekarang, media sosial sekarang adalah senjata kita untuk berdakwah, dan kewajiban dakwah ini kan bukan cuma kewajiban untuk saya, tapi bukan cuma kewajiban untuk para dai, bukan cuma kewajiban untuk para ustaz. Tapi kita kan nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum jadi apapun. Kita semua adalah orang yang menyuruh pada kebaikan sebelum apapun profesi kita. Ya, maka teman-teman yang nanti jadi sutradara, jadi presenter, ya, jadi kameramen, ya, yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, apakah kewajiban mereka untuk berdakwah itu terlepas setelah mereka mempunyai profesi itu? Tidak. Ya, mereka tetap wajib berdakwah sebagai seorang dokter, mereka tetap wajib berdakwah sebagai seorang sutradara, mereka wajib berdakwah sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha. Ya, maka kewajiban dakwah itu penting. Apalagi zaman sekarang kita perlu untuk berjuang di dunia maya. Karena jangan sampai generasi-generasi setelah kita disuguhkan dengan informasi, konten, dan juga hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Dan itu kan sangat banyak sekali, ya, liberalisme, sekularisme, radikalisme, pornografi dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan dan juga musuh serius yang harus kita isi. Ya, bagi teman-teman di penyiaran Islam, nah ini bidangnya, ya, bagaimana teman-teman harus bisa menyaingi, ya, akun-akun yang seperti ini, konten-konten yang seperti ini yang sudah mengarah pada hal-hal yang negatif, maka kita harus counter betul, ya. Dan itu juga yang saya kan nulis novel ya Mbak ya. Kadang ada yang nanya, Ustaz kok nggak nulis buku-buku yang berbau, katakanlah berbau agama, dalam artian seperti rahasia sholat duha atau rahasia sholat tahajud seperti itu. Saya bilang, saya itu suka fiksi karena saya rasa anak-anak muda sekarang lebih banyak menggandrungi dunia fiksi. Ya kan lebih cocok. Betul. Daripada dunia fiksi disisipi oleh sesuatu konten yang galau-galau, lebih baik saya masuk di sana dengan pesan-pesan Islami dong. Ya, dengan syiar-syiar Islami, memotivasi dengan kisah. Ya, bahwasanya makanya seperti yang dilakukan Kang Abik dulu di awal tahun 2000-an, itu kan sangat menginspirasi kita. Oh, ternyata kisah cinta itu bisa diislamisasi, ya. Nah, kan mungkin kita sudah terkepung dengan kisah-kisah cinta Barat, kisah-kisah cinta dari India, kisah-kisah cinta dari Korea dan lain sebagainya. Oh, ternyata film juga bisa diislamisasi, ya. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai seorang dai dan ranah ini, ya. Jangan sampai generasi kita hanya disuguhi novel-novel fiksi yang kurang bermanfaat, ya, tapi kita juga sisipkan dakwah kita melalui jalur itu. Banyak jalur sekarang, kita bisa berperan di jalur yang menjadi keahlian kita. Seperti itu. Jadi kalau bisa memilah-milih itu pasti. Betul. Nah, ini ada yang ketinggalan. Mungkin kan bagaimana itu? Ada yang bertanya bagaimana sih Islam itu memandang perempuan yang memiliki ambisi dan mimpi besar? Karena untuk saat ini kan mungkin yang kerja itu nggak harus cowok gitu, mungkin cewek bisa gitu. Betul. Kalau saya sendiri melihat
Karena saya sendiri adalah orang yang hidup di bawah asuhan seorang perempuan yang berjuang sendiri, single fighter. Ya, bapak saya itu meninggal ketika saya baru berumur 5 tahun. Ya, bapak meninggal ketika tahun 2000. Kemudian kami diasuh bertiga oleh ibu, dan ibu ketika meninggal itu kan meninggal di usia muda. Ibu waktu itu beliau masih umur 35 tahun ketika meninggal bapak, dan beliau memutuskan untuk tidak menikah setelah itu sampai sekarang. Maka ketika saya melihat, saya menyadari ternyata perempuan itu tidak bisa selamanya mengandalkan suaminya. Ya, makanya kalau saya sendiri lebih cenderung melihat, apakah wanita boleh bekerja? Ya, dengan catatan niatnya bukan untuk menyaingi suami, bukan untuk mencari nafkah, ya. Tapi ketika niatnya adalah untuk, misalkan dia memanfaatkan ilmunya, ya, dia ingin mencari kebermanfaatan yang lebih luas, atau dia ingin supaya nanti ini adalah investasi untuk pendidikan anak dan lain sebagainya, tapi bukan berbicara tentang masalah nafkah, ya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ketika saya melihat ibu saya, bayangkan kalau ibu saya tidak mempunyai kemampuan, bayangkan kalau ibu saya tidak mempunyai keahlian dan memilih untuk kerja, siapa yang menafkahi anak-anaknya? Ya. Dan seorang perempuan harus bisa mandiri, dan seorang perempuan harus bisa seperti itu, karena mungkin saja kejadian seperti itu akan terjadi. Ya. Kalau kita misalkan terlalu bergantung pada suami tanpa mempunyai keahlian, bagaimana tiba-tiba suaminya meninggal, harus bagaimana istrinya? Nah, mungkin berawal dari sana. Nah, maka ketika seorang perempuan bekerja, ada 2 catatan yang paling penting. Yang pertama itu bukan untuk menyaingi. Yang kedua, jangan sampai kerjanya itu meninggalkan atau mengurangi porsi bakti kepada suami. Ya. Karena prestasi tertinggi seorang perempuan itu apa sih? Ketika menjadi istri yang soleha, ketika menjadi ibu terbaik untuk anak-anaknya, itu adalah prestasi terbaik untuk seorang perempuan. Ya. Bahkan guru kami di Mesir itu pernah menceritakan ada hadis, ya, dimana ketika Rasulullah ingin membuka pintu surga, ya, itu ada beberapa perempuan yang tiba-tiba ingin ikut masuk. Ya. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, siapa mereka? Ya. Mereka ternyata adalah ibu-ibu, perempuan-perempuan yang berhasil mendidik anak-anaknya. Ibu-ibu, perempuan-perempuan yang berhasil melahirkan peradaban-peradaban terbaik, yaitu berhasil mendidik anak-anaknya. Itu berarti kemuliaan luar biasa untuk perempuan-perempuan. Bahwasanya kemuliaan mereka itu bukan jabatannya, bukan statusnya di masyarakat apa, tapi apakah suaminya ridho kepadanya. Karena kan perempuan seperti itu, ya kan? Kita harus betulkan dulu nih, sebenarnya tugas perempuan itu apa? Ya, dan keberuntungan kita sebagai manusia itu apa sih? Apakah keberuntungan kita terkait dengan dunia saja? Tidak dong. Allah kan mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Nah, perempuan, cara untuk menggapai keberuntungan itu kan banyak sekali. Dan yang paling dekat itu adalah suaminya. Kalau dia mempunyai seorang suami, ketika dia taat kepada suaminya, suaminya ridho, ya, walaupun dia sholatnya cuma sholat 5 waktu, puasanya ya cuma puasa Ramadan jarang-jarang, ya, dia tidak bekerja tapi dia taat kepada suaminya, bahkan dipersilakan untuk masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja, ya. Bahkan kadang ada yang nggak terpikir, ya, Allah itu kan sebenarnya di dalam Al-Quran perintah untuk memberi nafkah anak itu adalah untuk seorang laki-laki atau seorang perempuan? Seorang laki-laki, ya. Tapi kenapa ketika bayi yang baru lahir itu kan yang bisa memberi makannya kan hanya
ibunya, bapaknya yang tidak bisa mengeluarkan Tidak ASI. bisa. Ya, kenapa? Padahal perintah memberi nafkah itu ada pada bapak, tanggung jawabnya bapak. Kenapa bukan bapak yang bisa mengeluarkan ASI? Kenapa ibu? Ini adalah satu kemuliaan yang Allah titipkan kepada ibu dan kepada perempuan. Karena dari fungsi dan dari peran itu, bayangkan seorang ibu yang menyusui anaknya selama 2 tahun. Hitung Mbak, berapa sedekahnya lawan air susu. Coba bayangkan, seorang ibu ya, yang menyedekahi anaknya, memberikan anaknya ASI. Ya, itu kalau kita hitung, mungkin harga ASI selama 2 tahun kalau ditakar ya, itu mungkin bisa sampai 5 miliar, 6 miliar lebih harganya. Iya. Bayangkan, tanpa terasa ibu-ibu itu ternyata ketika menyapih anaknya, ketika menyusui anaknya, Juga banyak itu sekali sudah rintangan. melakukan proses sedekah yang paling mahal. Dan itu yang kadang kita tidak terpikir. Kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu ini yang paling kita hindari. Ada suatu ungkapan, cara untuk menghancurkan sebuah peradaban itu yang paling mudah adalah hancurkan dulu ibunya. Ya. Kenapa dalam Al-Quran Allah itu menggunakan kata ummun ya, untuk mengartikan kata-kata inti, untuk mengartikan kata-kata pusat, Induknya. induk. Kenapa ummun? Karena memang ibu adalah induk dari peradaban. Ya, kita ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dulu ibunya. Ya, makanya jangan sampai ibu atau perempuan-perempuan istri-istri ya itu terlalu tersibukkan dengan standar-standar dunia ya, selalu disibukkan dengan keinginan-keinginan dunia ya, ingin pergi ke sini, ingin punya tas yang branded seperti ini dan lain sebagainya. Itu adalah cara mereka untuk mulai mengikis rasa syukur seorang ibu, dan itu kita hindari ya. Wanita boleh bekerja dengan catatan itu Tidak boleh. ya, dia ingin memberdayakan kemampuannya, dia ingin memberdayakan kebermanfaatannya. Sama prinsip sama dengan istri saya sendiri. Saya punya istri, seorang psikolog. Ya, saya tidak mewajibkan istri saya untuk bekerja, tapi saya selalu mengatakan, Bu, ibu punya ilmu, ya, mama punya ilmu yang luas dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, sayang kalau ilmu itu tidak diberikan. Ya, maka kalau prinsipnya adalah untuk kebermanfaatan orang lain, mengapa tidak? Asalkan kewajiban sebagai seorang istri Tidak terlalaikan. tidak terlalaikan, tetap terpenuhi seperti itu. Jadi perempuan dalam Islam itu boleh untuk mengejar mimpi, tetapi tetap menjaga nilai adab Betul. etikanya Tetap seperti itu. menjaga etikanya dengan suami, tidak merasa lebih tinggi. Karena seperti ini penyakitnya, karena si istri bekerja, kemudian penghasilannya lebih banyak atau Ya. kedudukannya lebih tinggi, ya pulang ke rumah suami dibentak-bentak, ya suami disindir-sindir, itu yang salah. Ya. Konsep yang seperti itu yang dihindari. Kalau mudorotnya bisa sampai ke sana, lebih baik istrinya tidak masuk dulu ke ranah dunia kerja. Ya, maka kalau tujuannya adalah seperti itu, ya karena tugas seorang istri, seorang ibu kan bakti dan taat kepada suaminya. Ya, seperti itu. Makanya yang menjadi pengingat kalau semua manusia itu akan mempertanggungjawabkan jawabannya gitu. Betul. Kita punya tanggung jawab itu. Termasuk juga komen-komen kita di Instagram, komen-komen kita di TikTok. Hati-hati, ya itu juga perwakilan dari lisan kita dan itu juga akan tercatat. Ya. Ya juga akan dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah nih sudah di penghujung acara, mungkin ada pesan yang menurut Bapak atau Masnya ini untuk disampaikan, mungkin ini yang paling terpenting untuk Gen Z sendiri. Oke. Kita harus punya teken kontrak, kita harus menandatangani kontrak dulu. Tanda tangan kontrak apa, Ustaz? Kita menandatangani kontrak dengan hawa nafsu kita masing-masing. Khususnya Gen Z, ya khususnya adik-adik yang saat ini sedang bergelora luar biasa, ambisinya ingin ini dan ingin itu, dorongannya dari dalam diri luar biasa, dari luar eksternalnya luar biasa. Maka satu yang perlu kita taklukkan terlebih dahulu adalah hawa nafsu kita.
Ya. Pesan, apa perjanjian yang harus kita lakukan dengan hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita ini tabiatnya adalah ingin instan, tabiatnya ingin cepat, ingin dibalas langsung. Contoh, hawa nafsu kita itu kalau kita sholat pengennya langsung dapat balasan, kalau kita berdoa pengennya langsung dijawab. Ya, itu tabiat hawa nafsu kita. Ya, apalagi Gen Z dengan segala lingkungannya, dengan segala realita yang dihadapi, ya komplit sekali sekarang yang terjadi. Ya, maka yang pertama itu kita harus katakan kepada hawa nafsu kita masing-masing, balasannya nanti itu bukan di sini. Balasannya nanti adalah ketika kita sudah selesai dengan dunia ini. Ya. Dan ketika kita berdoa, jangan meminta balasan apapun atau dikabulkan secepatnya, tapi ketika kita sudah mampu berdoa, itu saja itu adalah puncak ibadah yang paling nikmat. Ya. Ketika kita sholat duha, jangan menuntut diperluas rezekinya, tapi kita menyadari kita sudah mampu sholat duha, itu udah adalah nikmat yang paling luar biasa, kesyukuran yang paling luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, ini yang penting. Kita kan semuanya banyak ujiannya. Ya. Ya. Apalagi kemarin-kemarin sempat ada fenomena, saya lupa di jembatan apa itu, yang tren sekali yang laki-laki tidak bercerita tiba-tiba lompat jembatan. Nah, pesan untuk teman-teman semuanya, khususnya Gen Z, khususnya laki-laki yang mungkin jarang bercerita, ya, ceritakan kepada Allah, ya. Dan kita semuanya mempunyai sandaran yang tidak pernah meninggalkan kita, sandaran yang tidak pernah rapuh, yaitu sandaran kita kepada Allah. Ya, ketika kita bersandar kepada orang tua kita bisa meninggal. Ya, ketika kita bersandar kepada sahabat kita mungkin saja mengkhianati kita. Ketika kita bersandar kepada makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang sementara, bisa berubah, kadang mereka baik, bisa jadi besok mereka tidak baik. Ya, maka yang kita sandari itu hanyalah Allah. Nah, kemudian ketika kita diuji, ya, itu kita harus betul-betul menyadari bahwasanya ujian itu adalah cara Allah mencintai kita. Allah itu cintanya ugal-ugalan loh kepada kita. Ya, bedanya kalau kita jatuh cinta, kita akan melakukan hal apapun yang diinginkan oleh pasangan kita. Mas mau martabak malam ini, ya dibelikan. Mas mau apa, ya mau makan nasi padang malam ini, dibelikan. Tapi kalau Allah berbeda, kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Allah akan uji kita. Maka Allah akan coba kita dengan ketidaknyamanan, ya, dengan kesedihan, dengan kegalauan, dengan hambatan, dengan ketidaklancaran. Tapi ketahuilah semuanya itu adalah Allah sedang memadu cinta dengan kita, ya. Karena Allah cinta itu yang datang adalah ujian. Ya. Maka yang harus kita sama-sama menyadari juga bahwasanya tentu ujian itu kan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Benar sekali. Kalau ujian kita besar, pasti berarti iman kita dianggap oleh Allah levelnya berbeda. Karena Allah itu menguji itu tidak mungkin tidak sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Orang yang tidak sering diuji, ya, mungkin menjadi tanda tanya. Itu mungkin keimanannya ya biasa-biasa saja. Ya. Maka ketika kita, bahkan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kalau Ustaz diminta untuk memilih ingin jadi orang yang sering diuji atau hidupnya lancar-lancar saja, ya. Kalau saya sendiri, ya, ini juga perkataan dari ulama-ulama kita, bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan ada dua golongan nih. Ada golongan yang pertama, dia di dunia itu diuji terus, apa-apa nggak lancar terus, apa-apa kendala terus, ya, itu disebut sebagai golongan ahlul musibah. Dibandingkan dengan namanya ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah golongan yang apa-apa di dunia itu lancar, ujiannya jarang, pengen ini ada, pengen itu bisa, yaitu adalah ahlul afiyah namanya. Nah, kalau kita ditanya, kata Rasulullah, mana yang lebih tinggi derajatnya antara orang yang ahlul musibah dan ahlul afiyah, orang yang di dunia sering diuji dan orang yang di dunianya jarang diuji? Ternyata derajatnya jauh lebih tinggi orang-orang yang ketika di dunia dia diuji tapi dia bisa bersabar melewati. Itu derajatnya jauh lebih tinggi, Pak.
Bahkan dikatakan derajatnya itu bisa lebih daripada orang yang sholat, lebih daripada orang yang beribadah. Dia bisa terbang ke atas yang derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia sabar menghadapi ujian-ujiannya. Ketika ditimbang, dosanya nggak ada lagi. Kenapa? Karena udah gugur gitu. Karena udah gugur ketika dia melewati dengan ujian-ujian itu. Sampai orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidupnya lancar ini, ketika dihadapkan dengan kondisi, oh ternyata ahlu musibah setinggi itu derajatnya, dia berkata, ya Allah, kalau tahu kayak gini pengen diturunin musibah, saya pengen balik ke dunia lagi, tolong uji saya setiap waktu sampai setinggi itu. Karena memang seperti itu ya, kita itu ibarat seorang bayi di dalam perut ibu kita. Ibadah kita tahu tidak, sholat itu manfaatnya apa? Saat ini kan kita tidak tahu manfaatnya apa. Puasa itu ganjarannya, pahalanya nanti seperti apa? Kita tidak tahu ganjarannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita melangkah ke masjid berjalan, itu bentuk pahala, bentuk ganjarannya kita tidak tahu bagaimana. Persis kayak ketika kita jadi seorang janin di dalam rahim ibu kita, Allah menganugerahkan kita mata. Ketika kita di dalam sini, kita tahu tidak fungsi mata untuk apa? Kita nggak tahu. Allah kasih tangan, Allah kasih kaki. Ketika di dalam janin ibu kita, apakah kita tahu? Di dalam perut ibu kita, apa kita tahu fungsi tangan, fungsi mata apa, fungsi kaki apa? Tapi ketika kita sudah lahir ke dunia, baru kita menyadari, oh ternyata mata fungsinya ini ya, oh ternyata tangan fungsinya ini ya. Seperti itu nanti kita di akhirat nanti. Ketika kita sudah lahir, setelah kematian kita, baru kita menyadari, oh ternyata sholat kita itu ini bentuknya, oh ternyata ilmu kita menuntut ilmu, oh ternyata ini ganjarannya. Itu nanti, dan itu adalah sesuatu yang paling kita nantikan ya. Dunia ini sementara saja ya, akhirat selamanya. Itu Mbak, bismillah, pokoknya sukses terus ya untuk Gen Z yang hebat-hebat, yang jadi inspirasi, yang paling cepat belajar. Ya, tolong ajak kakak-kakak kalian generasi milenial ini ya, supaya kami juga bisa berkembang ya, seperti itu. Baik Ustadz, mungkin ini menjadi pesan terakhir sekaligus pengingat yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi muda di era digital ini. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu, motivasi, kemudian insightnya, pesan-pesan yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan di talkshow ini bisa menjadi pengingat bahwa di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus media sosial, akhlak kita tetap harus menjadi pegangan dalam kehidupan. Dan yang disebutkan Ustadz tadi bahwa dunia itu hanya sementara, sedangkan yang selamanya adalah akhirat. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surga nanti. Amin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh anggota tim Himkom Gen Z TV dan seluruh penonton yang telah menyaksikan acara talkshow Himapro KPI Stemas Wonogiri. Saya selaku presenter mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.